Halo, selamat pagi teman-teman. Ah, Salam semangat dan salam bahagia untuk kita. Ya, ya keren. Luar biasa. Hari itu aku dalam sebuah perjalanan yang tanpa unpredictable ya, dan tidak had no plan to visit this Sibayat Hill karena dalam konteks kerja kita ke Padang Jahe, akhirnya tanpa peralatan, tanpa persiapan untuk luar mata, tapi prinsipnya kita ketahui manusia semuanya baik. Akhirnya ada teman-teman yang kasih kita untuk tempat menghabiskan waktu, menghabiskan malam, dan bisa menikmati Sibaya. Ya, hari ini aku ada di Sibaya. Memang untuk review bukunya juga aku berencana di sini atau di Kebon Jahe, ya, dengan ini hasil mungkin bukunya Mas Mardi Juwawi. Di sini itu jelas sekali dikatakan lagi-lagi bagaimana kesuksesan itu mempunyai rumus. Yang pertama adalah tentang value dan juga leverage. Value itu merupakan beberapa hal yang harus kita tahu. Di antaranya itu adalah nilai Anda, yaitu yang melekat pada diri Anda mulai dari pengalaman, ilmu, prestasi, keterampilan, dan yang tak kalah penting adalah jaringan. Nah, adapun daya ungkit yang dimaksud di sini bukanlah kekuatan Anda sendiri, melainkan kekuatan bersama. Ya, network atau jaringan merupakan kekuatan yang luar biasa. Semakin banyak kenalan Anda, semakin tinggi pula posisi Anda di mata orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Anda. Itu semua orang yakini. Semakin banyak teman yang kita miliki yang mampu menaikkan nilai diri kita, itu juga yang menjadi buffering for our success gitu. Siapa sih nggak mau itu semua. Nah, di sini juga ada catatan-catatan yang bisa aku berikan teman-teman ya. Sedikit sudah lusuh tapi masih tetap aku simpan nih teman-teman. Menurut hasil penelitian psikolog bahwa dorongan hidup itu merupakan cinta dengan jumlah 10%, amarah 30%, dan rasa takut 60%. Ya. Inilah rasa yang dimiliki kebanyakan kita manusia, dan dimintakan untuk mengontrol sesuai kondisinya, sesuai respon tubuh kita. Dan semua orang mengharapkan bagaimana amarah yang 60% itu harusnya bisa diliputin oleh cinta yang 10%. Tapi mostly of us itu kan enggak manusiawi sekali kalau trigger by anger itu selalu come surface ya, itu agak tangan di permukaan. Nah, lalu yang berikutnya itu ada lagi, kalau teman-teman merasa ada pesaing di dalam sebuah usaha dengan item yang sama, ada baiknya menurut Om Mowi join them gitu ya. Ketika mereka lebih unggul, lebih baik itu kita, teman-teman yang punya bisnis, untuk menggabungkan diri kan gitu ya. Terus ada lagi trik-trik yang Om Mowi kasih di sini itu, tapi akan sangat beruntung sekali semua teman-teman bisa membaca ini sekarang. Ada contoh-contoh yang tidak terlepas dari rencana sukses manusia itu adalah cinta. Di sini tuh Om Mowi kasih banyak tokoh
di mana ada seorang yang bernama Doni dan ibunya. Doni ini pria yang sudah diasingkan dari keluarganya dan tidak dianggap sebagai anak. Ketika bergabung dengan grupnya Om Wowi dengan membangun sebuah jejaring usaha, si Doni ini terbilang ada pada peringkat yang paling rendah dengan latar belakang yang tadi aku sampaikan ke teman-teman adalah anak yang tak diakui, padahal dia ingin sekali menunjukkan kecintaan dia terhadap orang tua dan keluarganya. Sampai ide yang sampai ke Om Wowi direalisasikan dengan membuat sebuah seminar yang akan mempertontonkan si Doninya, lalu mengundang ibunya yang tak pernah mengakui ya, dan juga orang tuanya keberadaan si Doni. Satu waktu ibunya dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh tim Om Wowi mengamini untuk datang ke seminar tersebut. Sesampainya di sana, si ibu dipersilakan duduk di depan. Ya. Di penghujung acara, Doni yang sebagai guest star, ya, dihadirkan di atas panggung, mengatakan begini, tulisan seperti ini maksud. Mungkin dia hidup atau mati pun, maksudnya adalah si Doni, orang tuanya sudah tidak peduli. Rasa sakit dan sedih itu akhirnya membuat Doni terjerembab semakin dalam di kehidupan liar di luar rumah. Itu juga yang akhirnya membentuk aura premannya. Lalu, apa tujuan kamu ke depan? Kata Om Wowi ke si Doni. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin dianggap anak lagi. Saya kesepian. Saya ingin sukses. Saya capek miskin. Tidak punya teman. Tidak ada saudara. Dan selalu hidup dengan kuda-kuda. Ini adalah sebuah diskusi yang juga mengiris dan melahirkan empati dan simpatik gitu ya, Om Wowi ke si Doni. Di penghujung acara yang menghadirkan Doni di stage mengatakan begini, saat itu, saya berdiri di sini hanya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa mereka memiliki anak yang berusaha untuk tetap hidup, menjadi lebih baik, dan yang lebih penting, ingin kembali ke rumah untuk menjadi bagian dari keluarga. Sebenci apapun orang tua saya kepada saya tetap mencintai mereka. Urainya dengan suara yang semakin bergetar. Beberapa orang di situ pastilah merasakan yang sedih dan getaran kesungguhan seorang anak yang sudah lama tidak ada dalam cengkraman atau energi kasih sayang dalam kehidupan. Nah, itu adalah bukti teman-teman bahwa suksesan juga perlu cinta terhadap orang tua, cinta terhadap sesama, cinta terhadap perbedaan, cinta terhadap lingkungan. Ini semuanya adalah satu kesatuan yang akan mendukung pribadi kita lebih matang, lebih siap untuk dibentuk dan menerima generasi. Salam dari saya yang ada di Surabaya. Thank you.